apa yang ada di isi kepalanya. Ambut tepung menemu lembar, ambut tepatan alang malum tentang adat dan budayanya kita. Kita tes dengan yel-yel Sumba. Kalau anak lewaraya naik panggung biasa meledak-meledak, itu akibat beras lewat terlalu bagus Bapak Mama. Saya cinta kuda pacu. Kalau makanannya bagus, pasti kalau dia masuk lapangan juga dia punya semangat nyeri. Hal yang sama juga kalau kami ketua lewaraya tadi, kami pada dasarnya dari wilayah barat biasa sedikit meledak begitu. Bapak Mama yang saya cintai, kehadiran Daud tentunya menjawab segala keluh kesah Sumba Timur yang sedang kita ramu pada saat hari ini. Kehadiran Daud kalau saja Yang Maha Kuasa tidak kehendak bahwa pada malam hari ini kita tidak mungkin berjumpa di tenda kemenangan Daud di wilayah Kampung Bugis. Karena di situ ketika Daud berada dalam gate, ketika Daud memimpin Sumba Timur, yang paling takut itu siapa? Mereka yang lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Sumba Timur. Per malam hari ini, dalam kesempatan yang indah ini, saya mau meyakinkan kepada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahwa partai politik adalah jembatan untuk mencapai kekuasaan di Sumba Timur ini. Paket yang lain boleh berkoalisi dengan partai-partai yang banyak, tetapi yakin dan percaya Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, Daud berkoalisi dengan akar rumput masyarakat pemilik kedaulatan di tanah Waltawai Amahu pada Anjarahanmu. Melalui kesempatan yang indah ini pula, saya mau mengajak kepada kita semua, titipkan, gantungkan harapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kepada paket Daud yang siap secara mental, fisik, dan pribadi dan pikirannya untuk membangun Sumba Timur yang lebih baik ke depan. Bahwa visi kami sangat jelas, membangun desa, menata kota. Ini jangan khawatir Bapak Mama, saudara-saudara. Saya punya saudara tadi, saya punya adik dari mewakili tokoh pemuda yang telah disampaikan keluh dan kesahnya tentang wilayah ini. Saya backgroundnya sebelum menjadi lore, saya adalah pendamping keluarga harapan, pendamping PKH. Sangat paham yang namanya Fasdik, sangat paham yang namanya Faskes. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu menjadi prioritas ketika satu saat ya karena rapan tarta ketikna ya karena kaca na barong natabang na paket Daud, yakin dan percaya akan kita menjawab satu persatu permasalahan yang ada di Sumba Timur ini. Hal yang sama tentang infrastruktur, kebutuhan tentang nelayan, perikanan, dan lain sebagainya. Bapak Mama, kami berdua bukan hanya berpikir tentang alat tangkap. Jujur, pada malam hari ini saya mau mengatakan, ketika kami berada di ibu kota negara, ada investor yang coba mendekati kami. Bagaimana membangun pabrik es sehingga pengawetan ikan itu bisa kita bawa keluar, tidak saja menjadi konsumsi untuk masyarakat Sumba Timur. Bahwa ini adalah salah satu kebanggaan kita yang namanya Bapak David Meluwadu memiliki akses jaringan di pusat sangat besar. Dan akses itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dia tidak sembunyikan satu pun atau setengah pun di hadapannya. Ini anak petani yang berasal dari Leau. Orangnya ini sangat jujur, sangat objektif. Dia melihat tentang Sumba Timur dari hati yang ikhlas dan tulus. Kalau peribahasanya
orang berbudaya. Nama kau kecamatan yang nampuh waldalung, kita harus melihatnya berada di raut wajahnya seorang David Melewati. Napa baru karak napahar baru keluar anda? Ya kotak ya tali menjara, kayak kagak benar. Kalau spirit ini Bapak Mama saudara-saudara yakin, jangan ragu-ragu lagi, bersama Daud kita akan mengendalikan Sumba Timur 5 tahun yang akan datang. 2024-2029. Karena di kedua pemuda ini yakin tentang kesejahteraan, bagaimana mewujudkan Matawai Amah, bagaimana mewujudkan Padang Jarahamu, kita kembalikan harkat dan martabatnya kepada pemimpin yang memiliki integritas, memiliki karakter yang jujur, memiliki jaringan konektivitas di pusat, sehingga suatu saat Matawai Amah Padang Jarahamu tidak hanya sekedar sebagai slogan semata tentang Sumba Timur tercinta. Saudara-saudara sekalian, Bapak Mama, bahwa kami mau meyakinkan juga kepada saudara-saudara sekalian, Daud bukan pelengkap, Daud bukan hanya sekedar untuk berpartisipasi, tapi kehadiran Daud meyakinkan saudara-saudara sekalian bahwa akan keluar menjadi pemenang di Kabupaten Sumba Timur ini. Kira-kira ada dia punya analisis sehingga Daud mengklaim akan menjadi pemenang di Sumba Timur. Ada Bapak Mama? Bahwa saya lahir, bertumbuh, dan besar di Lewaraya. Bahwa masyarakat Lewaraya sudah paham yang mana yang menjadi pemimpinnya di satu saat yang akan datang. Tidak mungkin itu Bapak Mama, rumusnya tidak akan diketemu bahwa yang namanya paket Daud akan mendapat nada yang minor di wilayah Lewaraya. Harapan saya, mulai dari Kampung Bugis, pesisir sampai di Ulawel Jelu, kita juga jadikan basis untuk harus menang. Tinggal kita bicara di selatan, kita unda-undi, otomatis kemenangan akan berpihak pada paket Daud. Setuju Bapak Mama? Setuju! Saudara-saudara sekalian, dengan kapasitas isi otak yang kami miliki, dengan fisik yang kami siapkan persembahkan untuk Matawai Amah Padang Jarahamu tercinta ini. Pada malam hari ini, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk merebut kemenangan di tanggal 27 November tahun 2024. Mulai besok, mari kita doakan proses tahapan pemilu kada yang ada di Kabupaten Sumba Timur tercinta ini biar berjalan dengan baik dan lancar. Besok kita akan tarik nomor urut. Kita sudah dinyatakan lengkap semua berkasnya. Kita siap untuk masuk dalam arena pertandingan untuk merebut hati rakyat Sumba Timur. Di hari lusanya lagi kita akan 3 paslon siap untuk menyampaikan kampanye damai di hadapan penyelenggara pemilu. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ambu kurang mengamam nata autai nama Tamtuna DMW. Kalau kita lihat dari mukanya, ya mayan apa injung merak dan apa kayir kumayir. Hal yang sama, anak petani dari wilayah baratnya Sumba Timur. Hak yang mayan nama loya. Kalau mbok hauraran, apakah palu kemalaran na masyarakat tercinta di Sumba Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak calon Wakil Bupati dari Paket Daud.
Daud, Daud, Daud. Yang ini yang kita tunggu-tunggu. Kita punya Bapak akan memaparkan visi misi Bapak. Kita punya Bapak Bupati. Karena kami yakin Bapak menang. Karena kami yakin Bapak menang tanggal 27 November. Maka kita panggil saya Bapak Bupati untuk menyampaikan visi misi membangun desa merata kota. Dan bisa menjawab apa yang tadi perwakilan dari pemuda Kampung Bugis tentang pendidikan dan kesehatan serta nelayan. Silakan Bapak. Kami persilakan untuk maju di atas panggung. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, para majelis taklim, Bapak Ustadz, semua yang berkesempatan hadir hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya hormati Pak Ketua DPC PDI Perjuangan bersama seluruh fraksi PDI Perjuangan, ada Pak Megi, Pak Yus, Pak Ujang ada ya? Ada. Oh, Pak Ujang, Bapak pakai warna lain jadi saya kelihatannya berbeda. Kayak gelap naik. Ya, seluruh fungsionaris, ada Pak Sek PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris PDI Perjuangan. Dengan Ketua Gelora, Pak Sek sebagai pembawa acara hari ini, Pak Sekretaris Gelora, yang saya kasihi, saya banggakan, dan mungkin ada Ketua Partai Buruh dan teman-teman dari Partai Buruh, karena baru 3 hari yang lalu mereka memberi surat dukungan kepada Pak Daud. Amin. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang ada di Kampung Bugis, ya saya, Pak Hamang tadi sudah bicara tentang Kampung Bugis. Saya juga ada keluarga di Kampung Bugis juga, mau 1-2 orang ada juga. Kalau saya sebut satu persatu nanti habis di Kampung Bugis. Jadi baik, Pak, malam ini terima kasih banyak sudah bisa ya meluangkan waktu untuk bersama kami ya dalam rangka kita mensosialisasikan diri awal sebelum ada jadwal dari KPU secara resmi. Ini kita istilahnya ngopi bareng saja. Nah, ada saudara saya dari Ngadungala tadi, ya betul seperti beliau bilang. Saya melayat ke sana, beliau diundang oleh paket lain sebenarnya bersama seluruh masyarakat Ngadungala. Tapi dia saya melayat malah dia, saya mau tunggu dah itu aduh. Saya berbangga sedikit ada juga saya punya jauh tidak Ngadungala ini. Sampai mereka ingin turun ke kabupaten, ke kota, apakah Daud ada di kabupaten, di kota Wingapu atau di pesisir? Karena kami orang selatan sedang rindu dengan pakai Daud. Nah, berarti ini karena buktinya, ya jujur, Kampung Bugis juga saya ragu sebenarnya, ada titik tidak untuk Daud di Kampung Bugis. Ternyata kita diberi ruang, diberi tempat, dan dihadiri oleh, ya tidak banyak. 1-2 orang kita bisa hadir di sini, syukur puji Tuhan. Jadi baik Pak Mama, ya saya sedikit bercerita tentang dinamika politik. Ya, di sana banyak bos. Kita sudah berusaha juga untuk merebut atau membangun kerjasama dengan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sumber Timur, karena itu persyaratannya untuk mengusung paket. Kami sempat sudah ya habis harapan juga Bapak Imam, Bapak Ustadz, karena waktu itu kita masih memakai PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mensyaratkan dukungan partai politik ada 20%. Sedangkan PDI Perjuangan hanya 14%. Kami berusaha, seperti ketika kami mengatakan, kami yakin Gerindra ada di kami, karena dengan keyakinan politik, partai politik, dengan statement mereka sendiri mengatakan akan memprioritaskan kader. Jadi kami yakin waktu itu Gerindra, kami tidak usaha yang lain. Hanya mau apa
dibilang, mau dikata ketika keputusan atas, ya tidak di laut. Tapi itulah, jangan kita pernah menyalahkan siapapun, karena itulah dinamika politik. Dan pada saat puncak, kami berusaha untuk lolos menjadi kandidat, ya ini jujur, ini ada istri saya di sini, dia ada terselip di antara bapak mama, dia selalu mendampingi saya. Habis juga air mata ini untuk menangis, meratap bahwa kami tidak bisa lolos lagi menjadi kandidat, salah satu kandidat di Kabupaten Sumba Timur ini. Karena syarat itu. Dan saya meyakini sudah, ini adalah keputusan atau penyertaan Tuhan sampai di sini. Tapi tiba-tiba tanggal 20 Agustus, jam 10 pagi, kami mendapat berita ada keputusan MK nomor 60 tahun 2024 merevisi keputusan MK nomor 8 tahun 2024 yang menyatakan bahwa bisa maju diusung oleh partai politik non-seat asal mencapai 10% atau dengan partai politik dengan hanya 10%. Sehingga kalau dihitung PD Perjuangan 14,8 kami sudah bisa diusung. Itu mujizat bagi kami bahwa kami bisa berdiri saat ini dan tadi sudah ditetapkan sebagai calon, bukan bakal calon lagi. Tadi sudah ditetapkan. Nah, karena kami berpikir pada saat itu kalau PD Perjuangan tidak bagus juga sendiri. Kami mencari pejuang-pejuang demokrasi yang merubah keputusan MK itu. Kami berkomunikasi dengan Partai Gelora. Ya kebetulan sekretarisnya masih pangkat ponakan dari saya juga. Ya si bilang, Ijong, kau bantu ini. Ya, yang MC ini masih pangkat ponakan ini. Nanti Bapak Mama tanya saja, kenapa harus saya bilang ponakan? Makanya saya bilang ada 1-2 orang juga saudara saya di sini. Gelora kami dapat, dan tiba-tiba, ya saya berterima kasih kepada Partai Buruh, sempat menghubungi saya mendorong ke kakak penyuluh sebagai ketua tim, ketemu ketua tim. Kakak penyuluh tanya bagaimana kita terima kakak, kita butuh mereka. Dalam konsep berpikir bahwa dua partai inilah pejuang demokrasi yang sesungguhnya. Tanpa seat sekalipun mereka berhasil merubah keputusan MK nomor 8 menjadi nomor 60. Nah itulah sehingga saat ini kami bisa berdiri dan besok kami naik nomor. Nah itu cerita ya dinamika politik yang terjadi. Ya, jadi hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Mama di sini untuk menceritakan kondisi ini. Ya, mengenai visi misi kalau saya cerita ini panjang Bapak Mama. Kenapa kami mengambil tagline membangun desa dan menata kota? Saya anak kampung, tapi tidak kampungan. Iya. Ya saya harus sampaikan ke Mama, saya anak kampung tapi tidak kampungan. Karena saya juga pernah hidup di kota besar. Setengah dari umur saya hidup di kota besar. Saya paham tentang kota besar, saya paham tentang kampung, saya paham tentang desa. Kalau bilang ya dari itu anak kampung, ya saya tidak mengkhianati itu bahwa saya anak kampung. Tapi jangan bilang Bapak Mama lebih kota dari saya, karena saya hidup di kota metropolitan puluhan tahun juga. Jadi konsep-konsep ini saya tahu karakter. Saya kalau mau dibilang selama saya mendedikasikan diri untuk mencari sesuap nasi, saya sudah lingkar juga hampir seluruh Indonesia ini. Saya paham tentang karakter pembangunan yang ada di semua wilayah. Jadi ketika ingin mencalonkan diri, hanya ingin memberi diri mengabdi untuk Kabupaten Sumba Timur sesungguhnya. Bukan dengan tujuan lain untuk datang memperkaya diri atau menjadi sombong menjadi seorang pemimpin, tidak. Saya ingin menceritakan bahwa saya ingin membangun Sumba Timur kalau seandainya kebijakan saya dapat tanpa kekuasaan, saya lebih memilih kebijakan karena saya dengan kebijakan mampu berbuat banyak untuk orang banyak. Namun sayang, kebijakan itu beda tipis atau di samping harus mengambil kekuasaan.
Sehingga dengan jalur politik saat ini, saya mengambil kekuasaan demi sebuah kebijakan untuk masyarakat Sumba Timur. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk membanggakan diri. Kalau sekedar untuk hidup, untuk makan minum, saya yakini orang buta dan tuli saja masih bisa makan dan hidup, beranak cucu masih bisa. Saya masih kaki lengkap, tangan lengkap, otak juga belum mulai gila. Ya, saya rasa saya bisa cukup makan dengan anak istri. Tapi sangat disayangkan ada niat yang tulus dari hati yang terdalam. Saya melihat daerah saya anak Sumba turunan Sabu. Jangan bilang orang Sabu. Orang Sabu Itu sudah disepaham orang Sabu itu. ada di Sabu sana. Saya orang Sumba turunan Sabu. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak boleh orang pendatang, mari kita bedah. Kalau mau bilang pendatang, kita tanya dulu. Karena saya tahu sejarah juga. Tapi kita tidak bercerita tentang itu. Bercerita tentang sedikit gambaran visi misi. Kenapa kami ingin mendengungkan, membangun desa dan menata kota? Karena yang jadi pemikiran kami adalah membangun Sumba Timur ini harus memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Potensi itu ada di mana? Di kota kah? Tidak. Kota adalah pusat industri, pusat perdagangan, pusat pemerintahan. Potensi ada di semua desa di Kabupaten Sumba Timur. Baik bidang perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, pariwisata ada di pelosok. Sehingga kami ingin memaksimalkan potensi Sumba Timur, bagaimana Sumba Timur lebih cepat, lebih cepat maju ke depan. Ketika maksimalkan semua potensi yang ada, jelas kita harus membangun desa itu. Ya, konsep pemikiran ini hampir seirama dengan kalau Bapak masih ingat Bapak Lukas Kaboran, Beni Buhang Hanggau. Ya, mungkin karena kami ada sedikit lebih luas atau mungkin berjalan lebih jauh dari Bapak Lukas, kami lebih terkonsep bicara tentang membangun desa dan membangun menata kota. Konsepnya, ketika orang desa menunggu kebutuhan makan minum dari kota, itu artinya defisit daerah ini. Tapi ketika desa menunjang pangan papan di kota, berarti desa itu sudah cukup makan minum sehingga lebihnya harus masukkan ke kota. Itu baru namanya surplus. Itu konsep pikirannya. Jadi kenapa membangun desa menata kota? Banyak hal yang harus bisa kita jelaskan tentang konsep ini sebenarnya. Terlalu luas. Tapi kalau saya cerita di sini, kita harus bisa sampai 2 hari lagi bisa duduk di sini. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Erik itu penuhan saya juga itu. Yang tadi anak muda tadi. Seharusnya dia sampaikan di saya. Dia cukup cerita banyak di dia. Saya paham tentang Kampung Bugis. Saya paham tentang nelayan. Hanya saya belum mempunyai kebijakan. Maka malam ini berikan saya amanah untuk memperoleh kebijakan itu. Untuk Bapak Mama. Bicara drainase, saya ahli teknik. Saya paham tentang drainase. Paham tentang pemukiman kumuh, paham tentang sanitasi yang baik, dan rujukannya itu sampai ke kesehatan dan pendidikan. Erik, kalau kita hanya bicara PAUD dengan posyandu, di desa itu bukan rumah tetangga atau rumah orang. Mereka ada di padang belantara, buat posyandu, buat PAUD. Ya, salah satu yang dari Ngadungala itu, fasilitas apa sih yang negara sudah berikan kepada mereka? Apakah pakai Daud bisa menjawab semua? Ya, kita tidak mengatakan semua dibalik seperti lapangan. Tapi kami dengan bantuan Bapak Mama, kami akan berusaha untuk memenuhi harapan kita bersama, tidak membalikan telapak tangan. Saya hanya ingin berjanji saya tidak berjanji untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan tadi. Tapi saya hanya berjanji bahwa saya bisa ditemui di mana saja dan kita berdiskusi tentang keluh kesah kita semua. Beri dulu saya kebijakan itu.
pegang janji saya bisa ditemui dan bisa diskusi apapun tentang daerah kita. Sudah, Erik, gampang untuk buat PAUD. Saya bukan orang yang gampang untuk memberi janji hanya sekedar untuk meraih suara dan besok lusa saya harus dilawan 5 tahun ke depan. Tidak. Tapi segala persoalan kita, saya hanya berjanji. Mungkin adik saya juga datang nanti, ya jangan terlalu meledak juga Pak. Meledak orang bisa takut juga nanti lama-lama. Kita akan dengan santun, kita duduk bersama, kita bahas. Ya apa yang menjadi problem. Kalau saya mau detailkan ini, misalnya Erik minta PAUD, lahan ada tidaklah Erik? Apakah ini menjadi persoalan ke depan kita bicara tentang PAUD, tentang posyandu? Karena kita tidak mungkin bangun di atas orang lain. PAUD itu adalah fasilitas umum dan memang harus ada hibah dari masyarakat untuk kita bangun PAUD. Kan begitu dulu. Kalau itu tidak terselesaikan, itu akan menjadi janji bohong dan janji omong kosong. Betul itu. Bapak bicara tentang tambatan perahu untuk bisa tidak naikkan ke jalan. Tapi kita harus ingat, secara kewenangan, kabupaten ini hanya bisa menggunakan hanya sampai ke sepadan pantai, sampai ke air pasang tertinggi. Kewenangan air pasang sampai ke laut sana, 4 mil ada kewenangan profesi. Kalau sampai kita mengganggu itu ada prosedurnya lagi. Jadi saya tidak ingin menjanji kalau gampang nanti kita bangun. Tidak segampang itu. Tapi kalau kita berdiskusi, kita akan mencari jalan dan solusinya seperti apa ke depan. Karena tidak boleh janji-janji dari sekarang bahwa gampang-gampang. Tapi kalau ada orang mau janji silakan ikuti mereka. Dan setelah 1-2 tahun, Bapak Mama atau dia yang janji dapat caci dan maki. Tidak boleh. Ya, kalau kita bicara realita, apakah kami punya hati untuk membangun Sumba Timur? Kami nyatakan kami punya hati yang tulus untuk membangun Sumba Timur ini. Tidak hanya sebuah retorika. Kita hanya menyatakan kami ingin menjadi pemimpin. Pemimpinnya apa dulu? Pemimpin tanpa hati itu omong kosong. Ya. Pemimpin kalau hanya untuk mengenyangkan diri sendiri. Saya tidak dalam rangka memfitnah atau mencaci orang. Saya tidak ingin menyebut siapapun. Kami ketiga kandidat ini adalah orang-orang terbaik untuk kabupaten ini. Silakan Pak Mama memilih konsep dan hatinya. Karena kami datang hanya menyentuh hati, bukan menyentuh perut. Karena 3 kategori pilihan. Ada yang pakai akal sehat, ada yang pakai hati, ada yang pakai isi perut. Iya. Besok lusa kan kita bisa dibayar ini. Sekarang beras untuk mendapat 1 suara. Bisa. Tapi kami ingin menyentuh hati. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun daerah ini lebih baik ke depan. Itu yang kami datang. Kami tidak datang untuk memenuhi kepentingan perut. Kami tidak ingin datang untuk berbala-bala tentang analisa dan kajian otak masing-masing. Tidak. Tapi ketika semuanya berdasar dari hati, kita akan bisa berkembang. Kita bicara tentang Sumba Timur lebih baik, pasti. Asal ada hati dulu untuk itu. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Mama tidak mengenal hati saya secara baik. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhan yang Maha Kuasa tahu hati saya. Apakah untuk Sumba Timur betul atau untuk saya dengan istri saya dengan anak saya? Ya, satu saja kesempatan. Saya sepakat dengan tadi dari Bapak Suni yang dari Ngalungala. Kalau hari ini kami didukung, ketika besok lusa lagi Tuhan berkenan kami menjadi bupati, lawan kembali. Kenapa harus ini? Kalau tidak memenuhi semua keinginan masyarakat, apapun yang menjadi janji. Janji kami hanya ingin bersama-sama Bapak Mama membangun daerah ini. Ya mungkin kami tidak mungkin duduk dengan Donggala kalau bicara Kampung Bugis. Kita bicara dengan orang Kampung Bugis. Karena Donggala tidak akan tahu tentang kondisi Kampung Bugis. Erik tadi hanya bicara PAUD, posyandu, drainase, ini UMKM. UMKM termasuk dan kuliner, masih sempat bicara tentang yang Pelindo. Ya, saya dalam pikiran saya rasa saya bicara di Kampung Bugis waktu itu
bagaimana Kampung Bugis kita buka tutup untuk menjadi pusat kuliner. Tapi tidak terlaksanakan, ya karena saya tidak memegang kebijakan itu. Itu ada tanggul kita itu kosong juga. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Saya rasa bisa dimanfaatkan. Karena kebijakan seorang bupati pasti mampu untuk mengeluarkan regulasi bersama DPR. Saya cukup dengan 5 fraksi, saya rasa cukup. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan anggota DPR yang banyak, itu yang menyatakan kemenangan. Belum tentu. Kenapa mekanisme negara ini mengatakan yang independen, yang non-partai bisa maju, bahwa kami juga sekarang dinyatakan bisa maju. Kalau bicara untuk rakyat, baru ada anggota DPR yang melawan, yang tidak ini, saya tahu mekanismenya. Bapak tidak setuju, saya buat pergub. Saya buat pergub. APBD jalan. Saya bilang harus menunggu ini persetujuan DPR. Kalau fraksi PD Perjuangan setuju, lantas yang lain tidak mau setuju, saya keluarkan pergub untuk melaksanakan APBD Sumber Timur. Ya. Jangan bicara tentang itu, Bapak. Saya paham tentang itu. Boleh kita bersepakat bersama bagaimana APBD ini bisa dijalankan. Ya, kita harus bangun kesepakatan. Tapi kalau Bapak tidak bersepakat dengan pemerintah, kita mitra kerja. Jadi jangan beralasan bahwa kami hanya didukung dengan segini. Bagaimana dengan orang yang jadi bupati karena dukungan independen? Tidak satu anggota DPR pun yang mendukung mereka. Apakah pemerintahan itu macet atau tidak jalan? Pelayanan publik macetkah ketika mereka menjadi bupati? Tidak. Hanya ingat, kalau anggota DPR tidak setuju, ini Bapak Umamang ada ini ketua. Bapak tidak tentangan kesepakatan, bupati mengeluarkan pergub, Bapak 6 bulan tidak digaji. Tidak digaji Bapak. Bupati, wakil bupati tidak digaji, DPR tidak digaji, tapi ingat bupati mendapat BOB. Makan minum masih lengkap di rojak itu. Ya, kan ada di antara kita mungkin ada yang sampai berpikir bahwa kenapa Pak Daik hanya didukung Umudata ini hanya dukung 5 kursi, tidak kuat nanti. Bukan begitu cara berpikirnya. Tidak secara otomatis yang banyak anggota DPR baru menang, belum tentu. Pikir kembali, kenapa independen bisa menjadi bupati? Kenapa yang partai politik non-sip juga bisa jadi bupati? Mereka tidak satu pun kursi. Apakah pemerintahan itu tidak jalan? Makanya jangan taruh dengar juga ada yang bicara keluar bilang, ya bukan orang lain, ini orang yang dekat saya juga tanya dia, woi Bapak, ini Bapak tidak didukung DPR nanti. Ya, ada dia punya obat juga. Ada dia punya obat. Bukan serta-merta kita harus mengakui itu bahwa didukung oleh begitu banyak, baru itu dinyatakan menang dan mulus. Belum tentu. Tapi kalau saya menjalankan pemerintah di Umudata dengan baik untuk rakyat Sumber Timur, siapa yang bisa lawan itu? Anggota DPR adalah ikut di dalamnya sebagai mitra pemerintah. Anggota DPR ini kan pemerintah daerah juga. Beda fungsi DPR RI dengan DPRD Kabupaten Kota dengan provinsi beda. Secara struktur DPR RI itu adalah lembaga yang berbeda dengan kepresidenan. Tapi DPRD Kabupaten Kota dan provinsi adalah ikut dalam pemerintah daerah. Jadi jangan berpikir seolah-olah ya Bapak Obama, Bapak Meki, Bapak Yus, Bapak Ujang berpikir bahwa kami ini harus lawan pemerintah. Boleh kritik, siap. Karena itu akan mengkritik membangun daerah yang baik. Tapi untuk melawan pemerintah juga tidak serta-merta seperti itu. Karena beda posisi DPR RI dan DPRD Kabupaten itu beda. DPRD Kabupaten adalah fungsinya adalah pemerintah daerah. Itu ada di punya dasar undang-undangnya. Nah, jadi kalau kita bicara visi misi, saya rasa belum waktunya. Kita juga nanti ada waktunya sampaikan. Tapi Bapak Mama saya rasa sudah bisa dibayangkan bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi. Konsep membangun desa ini karena potensi ada di desa. Kita maksimalkan potensi desa ini untuk menunjang untuk penataan kota. Banyak hal. Rencana tata ruang harus diselesaikan. Drainase seperti di sini. Untuk sumber daya manusianya, bagaimana dari PAUD sampai ke SMA, sampai ke sarjana.
kita harus siapkan, pemerintah harus ada bersama. Ya, singkat kata, kalau saya sampaikan, saya ingin menyampaikan di Bapak Mama bahwa ada juga ide bahwa kenapa tidak bisa satu desa, satu sarjana. Tapi dengan MOU atau perjanjian. Kau sejadi sarjana, jangan kerja di luar. Kau pulang di desa. Paling tidak kau jadi kepala desa yang punya intelek yang cukup. Bagaimana bersama pemerintah untuk bisa membangun daerah ini. Itu. Jangan sampai sesudah jadi sarjana baru tidak mau pulang, mau kerja di Kupang, mau kerja di Jawa. Tidak bisa begitu. Sepakat kita. Siapa yang membiayai? Bisa juga APBD 2, bisa juga dana CSR, bisa juga kita cari pendonor yang lain untuk bisa mengakomodir teman-teman atau adik-adik kami yang ada di daerah ini. Tapi jangan juga karena kedekatan emosional dari saya, orang yang mampu menyekolah anaknya harus dapat bersih. Tidak juga seperti itu. Kalau mampu, Bapak sekolahkan betul-betul anak-anak yang pintar tapi menjadi tidak mampu menyekolahkan anaknya, itu yang kita harus seleksi. Jadi kita bukan bicara bahwa satu desa, satu sarjana, asal kita comot. Tidak seperti itu. Pasti kita akan buat regulasinya bagaimana untuk menerapkan itu. Makanya segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah bukan asal diomong, pasti ada mekanisme dan proseduralnya. Jadi seperti tadi, saya tidak menjanjikan hal-hal yang muluk untuk adik saya, tapi saya paham tentang itu. Ya seperti Erik sampaikan tadi, anak muda ini saya rasa mewakili orang tua juga. Ini Pelindo ini sebentar lagi, karena hubungan baik pemerintah ini mereka belum usir kita Bapak. Karena itu adalah fasilitas negara. Ketika mereka menggunakan fasilitas itu, mereka dengan tanpa ragu akan bisa mengusir kita. Makanya pemerintah harus siap. Ya saya bercita-cita untuk ada pusat kuliner. Ya karena saya pernah hidup di Kupang, saya membayangkan Kampung Bugis ini menjadi kampung Solo. Tutup jam 5, buka kembali jam 12 atau jam 1, misalnya begitu. Tanggul itu kita pakai juga. Kenapa itu imbasnya kepada ketika Kampung Bugis mendapat, ini kita bicara Kampung Bugis, menjadi pusat kuliner. Rumah-rumah yang kelihatan kumuh depan pastikan dapat uang jual sedikit anak kue, jual sedikit ikan bakar, pasti dia buat dari yang jadi gede, pasti dia buat bisa jadi tembok. Tidak perlu uluran tangan pemerintah, tapi dia juga Bapak Mama yang ada di sini pasti ingin tampil indah juga kan begitu. Ya kalau bisa nanti ini konsep sederhana. Pasti kita bicara tentang ada pusat kuliner, ada tempat parkir. Ya nanti kita kan parkirnya sebentar. Kita minta ini Pelindo kerjasama, siapa yang jaga itu parkir di sana, sudah jalan kaki sedikit, datang makan di sini. Hal itu bisa diatur. Itu untuk menjawab Erik tadi. Ini juga Kampung Bugis, ini kan daerah pesisir. Kalau orang Saud bilang ada Nini, Agas. Itu karena lumpur. Kenapa tidak usahakan dengan pasir timbun dia, selesai itu Agas juga. Agas itu kan suka di lumpur yang ada di Pamelala sana. Itu konsep-konsep sederhana. Apakah bisa lakukan? Bisa, asal kita mau bersama. Saya bilang tidak bisa. Bisa asal mau bersama. Saya juga bercita. Ini kota Kupang kan orang sudah, mungkin kalau Bapak pernah kota Kupang, terang benerang. Saya juga memimpikan kota Wimapu ini bisa terang juga. Bagaimana itu lampu yang kelap-kelip ada, misalnya di Kampung Bugis ada di belokan yang ke penjara sana, ke lapas. Kecil yang ada kelap-kelip kan enak kelihatannya. Saya fokus omong di sini, tidak omong di luar. Ada juga kepingin, tapi itu bisa terrealisasi kalau kita punya hubungan komunikasi yang baik di tingkat provinsi dan pusat. Apakah saya punya komunikasi? Saya rasa dengan PDI Perjuangan masih menjadi ketua DPR RI, saya mampu berkomunikasi untuk itu. Karena saat ini, ya biar Bapak Mama tahu juga, saya juga mereka dukung untuk maju saat ini. Bangga lagi, RI. Saya juga mereka dukung untuk maju saat ini. Bangga. Ya kalau kita jadi Tuhan berkenan, mana mau tutup mata tentang kondisi kita seperti ini. Ya,
hal-hal ini kita harus maksimalkan untuk bagaimana Sumba Timur ini ke depan. Ya, jangan karena kita mengatakan membangun desa bahwa kota ditinggalkan. Tidak. Membangun desa itu menata kota jelas. Seluruh itu mencakup seluruh Kabupaten Sumba Timur. Jadi kita tidak bicara satu segmen saja. Kita bicara banyak hal tentang Sumba Timur. Seperti kakak ketua tim, kakak penyuluh tadi mengatakan bahwa apakah pemerintah kabupaten ini tidak baik? Baik, saya masih dalam pemerintahan. Saya masih wakil bupati saat ini, Bapak. Wakil bupati aktif tanggal 24 baru saya cuti. Cutinya sampai tanggal 23 November. 24 saya wakil bupati aktif. Nah, jadi ini Bapak Mama yang saya kasihi, malam ini saya sangat berharap ini, terima kasih banyak, sampai jam 11 ini Bapak Mama masih ada. Kalau di kampung Bapak Mama saya sampai jam 4 pagi duduk dengan masyarakat, mereka tidak mau pulang. Habis saya omong Papa visi misi, mereka masih duduk bercerita lagi. Jadi kalau saya kemarin beratnya 73 sampai 74 kilo, sekarang hanya 65,7. Tapi syukur puji Tuhan saya masih sehat-sehat saja. Biasanya kalau kampanye ini kan orang macam kayak Sepu Adi, Umbu Data di tempat gemuk, saya lihat ini. Mungkin kan tahu makan daging ayam di kampung ini. Ya, Lewa ini kan pusat beras yang enak. Ada ayam, ada telur. Woi, ini saya lihat dia mewah juga ini. Saya yang dia punya kakak ini jadi kurus kering karena harus ya ke tempat-tempat yang jauh juga. Ya, harapan kita bersama, terima kasih Kampung Bugis. Saya sempat berpikir Kampung Bugis kita tidak punya titik. Jujur, saya sampai mengatakan Kampung Bugis kita tidak punya titik. Tapi kalau hari ini bisa Daud bongkar Kampung Bugis, berarti ada hati yang rindu untuk pakai Daud. Ada cinta yang besar dari Kampung Bugis juga, dari Hambala, dari Kamala Putih. Jadi malam ini saya sangat berharap kita yang hadir ini, kita rangkul lagi saudara kita yang belum sempat hadir. Ya kalau masih oleng-oleng sedikit, bujuk dia dengan hati, bukan dengan isi perut. Saya minta dengan sangat itu, dan saya juga ini banyak yang adik-adik saya yang muda, yang mungkin juga lebih cepat tangan daripada otaknya main di media. Saya mau sampaikan paket Daud itu dikenal santun dan tidak mengurusi paket lain. Tidak boleh ada caci maki dan fitnah. Karena kita bukan berperang dengan siapa-siapa. Itu yang lain itu saudara kita juga. Mereka punya hak, punya ruang yang sama seperti kita. Kalau seperti tadi Umbu Data bilang kita menang, saya juga yakin menang. Saya maju bukan untuk menjadi pelengkap. Kami juga punya analisis politik. Jangan bilang ini pakai Daud hanya paket untuk maju saja. Kalau hanya maju sudah saya rugi uang juga Bapak. Saya jalan keliling capek, makan sudah tidak teratur, tidak tidur dengan istri baik-baik. Ya kalau hanya maju untuk jadi pelengkap dan hanya untuk penggembira, saya rasa juga tidak. Saya yakin dan percaya Tuhan berkenan saya ada sebagai kandidat Sumba Timur. Tinggal otoritas Tuhan yang menentukan dari 3 paket untuk Kabupaten Sumba Timur ini siapa yang beliau berkenan akhirnya. Karena kami baru dipanggil, belum diutus. Kami baru dipanggil, belum diutus. Kita tunggu saja utusan. Siapa yang diutus sebenarnya dari 3 paket ini? Ya, amin. Saya hanya bilang amin. Dan saya juga ingin Bapak Mama memberi amanah, semoga Tuhan menjadi utusan, menjadikan kami utusan untuk Kabupaten Sumba Timur. Itu harapan dan doa kita sama-sama. Ya, jadi jangan percaya bilang Daud bilang hanya pelengkap. Kami juga susuri seluruh Sumba Timur sudah juga. Kami tidak kelihatan, tapi kami ada di mana-mana. Bapak Mama yakin itu. Kami tidak heboh di Dunia Maya, kami tidak heboh di jalan. Kalau malam ini sudah sampai mau jam 11 lebih, saya mohon maaf untuk seluruh kampung ini, kami sudah sedikit membuat ribut. Saya mohon maaf dengan sangat.
Sebenarnya kami juga maunya jangan terlalu malam lah, saya bilang. Ini keluarga kita di Kampung Bugis, dempet begini, ini kan ribut kita semua ini. Ini dengar, ini make, ini orang yang mau tidur saja, jangan sampai Ami, Umi ada tidur sana bangun karena mau dengar kita. Oleh karena itu saya mohon maaf karena ya kita sudah sedikit ribut di Kampung Bugis. Semoga ribut ini juga harus kita alihkan ke tempat lain. Bahwa Daud ada dan berjuang untuk menang. Satu adik-adik muda, jalan keliling. Jangan saling dengan teman-teman kita, saling kita bertengkar, kita dengan kita. Kita bicara tentang kayak multi level, satu cari satu. Sudah satu, dapat satu lagi. Kalau seperti Pak Lukas bilang, satu cari 5. Saya hanya minta satu cari satu, tapi berturut sampai 10. Ya tuh. Kalau tim pakai Daud saja ada 1000, kalau turun 10.000 sudah ada. Modal dasar kita sudah. Ya tuh. Apalagi tadi. Semangat Lewa Raya, semangat di wilayah selatan, kalaupun hanya Ngadungala yang mewakili. Apakah di selatan kami tidak ada? Adalah 1-2 orang pasti ada. Sudah. 1-2 orang pasti kita ada. Jadi jangan berpikir ya Daud tidak pernah keliling kemana-mana. Bapak Mama kan tidak tidur bersama saya. Saya ada jalan keliling saja Bapak Mama tidak tahu. Dan kami memang saya minta adik-adik saya di media, ya kalau ini boleh. Mereka memang boleh diposting, saya bilang jangan. Kami sudah pulang dari Wejelu, kami sudah di Lewa, baru kita posting Wejelu. Padahal kami ada di Lewa. Nah ini kan trik kita. Nah jadi Bapak Mama, ya mengenai visi misi ke depan, saya rasa kita akan bisa implementasikan ke depan dan kami rasional. Saya orang PD Perjuangan, hanya PD Perjuangan menitipkan visi misi partai itu untuk bersama-sama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, hanya mengatakan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Budaya jangan pernah dihilangkan. Saya yang tadi data omong ini saya juga tidak terlalu paham. Sedikit saya paham. Tapi dengan tidak paham, tapi ada rasa merinding bahwa dia dengan semangatnya bahwa budaya Sumber Timur tetap kita harus jaga dan lestarikan dengan baik. Karena ini jualan kita untuk bagaimana kita bicara pariwisata ke depan. Ya saya ingin sampaikan di Bapak Mama, Sumber Timur harus bersedia menyiapkan sumber daya manusianya menunggu momen pariwisata Sumber Timur. Karena saat ini sudah tersebar bahwa Bali itu masa lalu, Labuan Bajo adalah masa sekarang, dan Sumber Timur adalah masa depan. Kalau Sumber Timur tidak siapkan dengan sumber dayanya, ya kita juga selesai. Ya jujur nanti orang luar lagi, yang istilahnya orang dari luar yang bukan orang Sumber Timur, yang datang menghabisi jadi guide-nya orang luar, tapi dia tidak paham budayanya. Ketika ini mancanegara atau orang domestik, pulang mereka tidak puas, karena tidak bisa dijelaskan dengan baik. Maka oleh karena itu menjadi beban pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Ya kalau bicara peternakan Sumber Timur paling ahli. Karena sumber peternakan terbesar untuk Indonesia ada di Sumber Timur. Hanya tinggal kita mengembangkan potensi pertanian kita, lahan yang cukup, tinggal bagaimana kita harus mengadakan sumber airnya untuk mengairi itu. Itu kalau itu saya sedikit tahu. Karena konsep itu teknik nanti. Ya kalau saya jelaskan di Bapak Mama, ada yang Bapak Mama mengerti, ada yang tidak mengerti juga ini. Kan Bapak Mama hanya paling luku itu sawah, tanam itu padi, menyiang baru tinggal panen. Tapi bagaimana air masuk ke situ Bapak Mama kan tidak tahu. Ya, jadi Bapak Mama yang saya kasih dan banggakan, mohon maaf kami sudah menyita waktu Bapak Mama. Sudah sekian. Ini hampir 3 jam ini kita. Karena kita masuk tadi jam 9, ini sudah jam 11. Ya, sudah 2 jam. Terima kasih atas ketersediaan hati yang tulus bersama kami. Semoga berkembang, meledak ke samping kiri kanan, muka belakang. Jangan sekedar meletus.
Kalau meletus hanya meletus, harus ledakan memang. Bisa kita ledakan? Bisa. Bapak Mama saya mau yakin, mau minta begini. Yakin tidak Kampung Bugis pakai Daud bisa menang? Benar. Terima kasih banyak. Saya pegang kata-kata Kampung Bugis, kita bisa menang. Dan apa yang Erik sampaikan, kita akan duduk bersama bicarakan tentang hal itu. Saya tidak menjanjikan untuk menyelesaikan, tapi kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Karena kami hadir bukan untuk menjadi pemerintah penguasa, tapi kami hadir untuk mendapat kebijakan, kita duduk bersama menyelesaikan tentang persoalan kita masing-masing. Kami hadir untuk itu. Jadi bukan nanti bisa duduk di kantor Pati, ya bisa-bisa nanti Umbu Data sedang duduk di kantor. Saya suka di jalan ini. Bapak siap-siap sudah, disposisi semua, Bapak atas sudah, saya di kampung-kampung. Karena saya lebih suka makan ayam kampung daripada ayam pot. Ya, jadi Bapak Mama, ini saja yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Ada kata saya yang salah, ya seperti kakak penyuluh bilang, kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Ini saya langsung kutip kakak, mohon maaf. Jadi apapun yang saya sampaikan, kurang lebihnya ada yang ingin didiskusikan, ya masih orang tua, para imam pasti ada yang bisa disampaikan. Ya kami juga memohon bantuan saran dan pendapat Bapak Mama, bagaimana kita bawa Sumba Timur. Saya punya keyakinan bahwa pakai Daud menang untuk Kabupaten Sumba Timur. Keyakinan ini saya meminta Bapak Mama dengan Bapak Mama berdoa dan beri kami amanah sekali saja. Kalau tidak baik, Bapak Mama siap lawan kami 5 tahun ke depan. Atau saya bilang di Umbu Data, sudah adik kita tidak layak menjadi pemimpin, kita tidak usah maju. Kan lebih baik begitu. Tapi kalau hanya Bapak Mama 1-2 orang saya yang protes, baru ada 10.000 orang yang setuju, kita melawan tuh kan begitu. Ya kita tinggal lihat saja siapa yang mau dukung, siapa yang tidak dukung nanti. Karena pasti jelas, kami bukan mesin pemuas yang bisa memuaskan banyak orang. Tidak bisa. Bukan mesin pemuas untuk bisa memuaskan banyak orang. Dan ingat, kami juga bukan robot yang bisa dikomandokan oleh siapapun. Ya. Karena kami hati tulus melayani Sumba Timur seluruh lapisan. Tidak untuk orang per orang, tapi kita bicara tentang Sumba Timur ke depan. Ya, Bapak Mama, coba dulu kami. Sekali saja. Setelah itu Bapak Mama melawan, silakan kita melawan. Bukan begitu saja. Jadi baik Bapak Mama, saya mohon maaf. Mungkin tidak elegan apa yang saya sampaikan. Tidak pas di Bapak Mama semua, saya mohon dimaafkan. Dan kembali lagi, bagi Bapak Mama, Umi, Ami yang sudah terganggu tidurnya, saya mohon dimaafkan. Tidak ada niat, kalau mau niat tadi lebih baik dari sore tadi, hanya karena jadwalnya harus ini, habis sholat dulu baru kita hadir di sini, ya kita ikuti. Jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Bapak calon Bupati Kabupaten Sumba Timur atas penyampaian yang sangat jelas dan inspiratif. Bagaimana Bapak? Sudah puas belum?